Lovers, gimana kabarnya? Aku siap sekolah minggu. Lanjut Lovers, gimana? Udah siap belum sekolah minggu? Hari ini kita mau sekolah minggu, tapi virtual dulu ya. Sebelum kita mulai kegiatan sekolah minggu ini, kita berdoa dulu. Hai teman-teman, ayo sekolah minggu aku pimpin doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami mau sekolah minggu, semoga kami lancar sampai akhir. Amin. Dan kami bisa bertemu kembali di gereja setelah corona berakhir. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambut-Mu, betapa indahnya kehadiran-Mu yang berkata kuatkan iman kami. Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Pada minggu hari ini untuk permenungan kita akan membaca dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 26. Ayo kitab sucinya disiapkan dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 26. Namun yang akan kita baca adalah yang ayat 22 sampai dengan 26. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan kalau kalian melihat ini, ya, melihat seperti ini, apa yang kalian ingat? Apa yang ada di pikiran kalian? Oh, tentu ingat akan Ekaristi. Ingat ada sakramen Maha Kudus. Nah, betul ya, dan pada hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Nah, biasanya pada hari raya tubuh dan darah Kristus, anak-anak yang mungkin sudah kelas 4 atau sampai kelas 5 itu diperbolehkan menerima komuni pertama, untuk juga pertama kali bisa menyambut tubuh dan darah Kristus, tentunya lewat persiapan yang sudah mungkin cukup lama ya, persiapannya dipersiapkan oleh pembina. Mungkin biasanya kalau di SD Sang Timur itu oleh Ibu Niken dan yang lainnya. Nah, dalam Injil tadi kita mendengar Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Apa yang mau dirayakan oleh Tuhan bersama muridnya pada malam itu, yaitu Tuhan Yesus mau bersyukur atas apa? Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mungkin ya, seperti kalau kita menjelang 17 Agustus bersyukur pula atas kemerdekaan bagi bangsa negara kita Indonesia. Nah, pada malam perjamuan terakhir tadi, Tuhan Yesus sebenarnya menetapkan juga Ekaristi, di mana Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Tadi Tuhan mengatakan apa? Inilah tubuhku, inilah darahku yang dikorbankan bagi kita semua. Nah, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita renungkan dalam mengenang merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus? Pertama, kita mau mengucap syukur. Ekaristi artinya ucapan syukur. Bersyukur apa? Bersyukur atas kebaikan Allah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri, menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Maka sepatutnya kita selalu bergembira. Nah, tentunya anak-anak rindu enggak datang ke gereja untuk Ekaristi? Saya rasa sudah rindu, tapi karena masih pandemi hanya bisa merayakan Ekaristi secara online di rumah, cara streaming. Tapi tidak apa, ya, karena situasi ya, kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga anak-anak juga bisa merayakan Ekaristi di gereja. Yang kedua, seperti halnya roti dalam perjamuan Ekaristi tadi, dipecah-pecah, juga diberkati, dibagi-bagi, ya, seperti waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir, waktu itu membawa rotinya ya, rotinya cukup besar, roti itu kan dicuil-cuil ya, atau dibagi-bagikan gini, dikasihkan kepada para murid yang 12 itu ya. Ya, terus apa yang dibagi-bagi? Ya, artinya apa? Ya, kita roti yang dipecah-pecah artinya juga dibagi-bagi. Nah, ini kadang-kadang seperti halnya Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan. Ya, kita anak-anak mengalami enggak ada penderitaan atau salib? Nah, semua mengalami ya, dengan ya salib kita masing-masing. Misalnya dalam pandemi ini harus belajar daring, nggak bisa kemana-mana, harus di rumah saja. Tapi kan tetap bertahan, tetap sabar, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dibagi-bagi artinya mari hidup kita itu juga mau berguna, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga berguna untuk orang lain.
dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, semoga ya lewat kita bisa memaknai itu semua. Kira-kira sanggup enggak? Bisa enggak? Pertama, bersyukur. Saya kira ini gampang ya. Setiap kali kita tiap pagi sudah diberi nafas, bersyukur. Sehingga terungkap begini. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Nah ini, kita mengucap syukur sekaligus disegarkan jiwa kita berkat Eka Risti. Dan kira-kira sanggup ya untuk selalu juga hidupnya berbagi bagi sesama. Saya yakin anak-anak Bina Iman Paroki Santo Antonius Padua mampu melakukan. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Amin. Youth Lovers, pada pertemuan yang lalu Mas Priyo sudah mengajak kalian untuk berkeliling di Gereja Katolik Santo Antonius Padua Pasuruan. Sekarang Mas Priyo akan membacakan sejarah singkat Gereja Katolik Santo Antonius Padua Pasuruan. Sebelum menjadi paroki, Pasuruan merupakan stasi dari gereja permanen yang dikunjungi secara tetap sejak tahun 1825. Gedung gereja dibangun atas sumbangan seorang dermawan bangsa Belanda yang bernama Alexander Manuel Antonitsch. Antonitsch adalah seorang pengusaha sukses yang juga merupakan pegawai Proefstation Oost-Java atau POJ yang sekarang bernama Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia atau P3GI. Karena Santo Antonius dari Padua merupakan pelindung dari keluarga Antonitsch, maka Gereja Katolik di Pasuruan juga diletakkan di bawah perlindungan Santo Antonius Padua. Pada tanggal 28 Juli 1895, gedung gereja ini diberkati oleh Monsinyur W.J. Stahl, Uskup Batavia yang sekarang jadi Jakarta. Seperti tercantum pada prasasti Mamer yang terdapat di dekat pintu masuk gereja lama. Jadi, kalau kalian masuk dari gereja lama, itu ada di sebelah kanan pintu tempatnya. Itu ditulis dengan bahasa Belanda, yang terjemahannya adalah, gereja ini pembangunannya berkat kedermawanan dari Tuan Alexander Manuel Antonitsch, diberkati oleh Uskup Kehormatan dari Mauri Castro W.J. Stahl pada 28 Juli 1895. Sejak berdirinya gedung gereja, kurang lebih selama 28 tahun, umat dikunjungi oleh pastor dengan naik kuda dari Surabaya menuju Pasuruan. Pada tahun 1923, Imam Karmelit diberi tugas untuk bekerja di wilayah residensi Malang, Besuki, dan Pamekasan. Pada tahun 1924, stasi Probolinggo didirikan. Sejak itu, Gereja Pasuruan dikunjungi pastor dari Probolinggo 1 bulan sekali. Pada tahun 1931, gedung pastoran dibangun dengan biaya 1.200 gulden. Pada tanggal 31 Januari 1932, Pasuruan diberi seorang pastor yang menetap, yaitu Romo Gregorius Jongmans Okarem. Lalu, status Pasuruan ditingkatkan dari stasi menjadi paroki. Nah, itu tadi secara singkat dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua Pasuruan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
muka Yesus selamanya. Sekolah minggu ini teman-teman sudah selesai. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas sekolah minggu hari ini. Semoga Roh Kudus-Mu selalu tinggal di hati kami. Amin. Nama Bapa. Hai Beauty Lovers, bagaimana tadi sekolah minggunya? Asik bukan? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu bernyanyi bersama. Pasti kalian pada kangen ya sekolah minggu di gereja. Jangan lupa tetap berdoa ya untuk negara kita. Semoga COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa bertemu kembali di gereja. Teman-teman Beauty Lovers, tetap jaga kesehatan ya.